Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi bodong yang merugikan masyarakat di Gorontalo miliaran rupiah itu dari peserta yang melapor. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di video sebelumnya, apa yaitu Enel kekuatan hijau. Ini ada sebuah berita dari Gorontalo, investasi bodong Enel di Gorontalo, 16.000 member tertipu 10 miliar. Sebenarnya ini kasus udah lama juga, sekitaran 3 atau 4 bulanan yang lalu lah. Meskipun ini beritanya sudah lama, tapi permasalahan tidak sampai selesai sampai sekarang. Bahkan orang yang mengalami kerugian itu sangat kebingungan harus gimana. Nah, ini ada yang chat lewat Telegram bertanya kepada saya, gimana perkembangan kasus Enel. Nah, ini kasus dia itu menanyakan kasus Enel itu sudah sejauh mana. Sebenarnya saya bukan member, saya bukan orang yang tertipu, saya hanya mengingatkan, awas investasi ini bodong, jangan sampai kalian terjebak. Dan inilah hasilnya. Nah, saya jawab, ya gitu, ngambang tidak jelas itu. Ya betul, sampai detik ini kasusnya tidak jelas apakah dilaporkan atau tidak. Nah, saya tanya rugi berapa, ku kirim ya. Nah, dia kirim akunnya. Akun ketiga, akun ke satu cuma 5 juta. Cuma 5 juta. Ya, untuk ukuran kita 5 juta itu bukan duit yang kecil. Itu sangat luar biasa besarnya. Nah, dia ini pakai 3 akun. Jadi yang 16 yang klaim 16.000 member itu sebenarnya tidak real 16.000, karena memang ada beberapa orang yang pakai beberapa akun. Nah, ini ada yang pakai, kalau yang ini pakai 3 akun. Nah, ini aku yang satu ini Depok pas acara di Bandung. Enel Kekuatan Hijau kan pernah ada mengadakan acara di Bandung. Kalau nggak salah hari apa ya? Yang jelas pas hari Seninnya gak bisa narik karena scam, aplikasinya tidak bisa ditarik. Saya tanya, total kerugiannya itu berapa? Nah, terus saya bilang juga, bisnis skema Ponzi dari ke waktu memang sulit ditindak. Nah, ini memang kelemahan hukum kita. Kalau yang mempromosikan itu ditangkap, maka member bawah pun itu bisa ditangkap. Kenapa? Karena seorang member yang di bawah pun pasti mengiklankan di media sosial aplikasi bodong yang satu ini. Nah, tapi kata polisi bisa dilaporkan itu orang yang paling memiliki peringkat tertinggi, tapi ini pun jarang ada yang melaporkan. Kenapa? Ini sudah rugi berjutaan rupiah, harus kalau sampai melaporkan mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama, juga membutuhkan modal. Sudah rugi tapi harus mengeluarkan modal lagi. Betul, kalaupun ada ada yang menggratiskan untuk sewa pengacara, tapi kan tetap untuk bolak-balik itu butuh biaya. Mungkin inilah alasannya kenapa korban investasi bodong itu jarang melapor, karena ya harus membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Kalaupun ada pengacara gratis, tetap untuk memenuhi panggilan kan harus ongkos sendiri juga. Nah itu, ya itu sisa saldo atau aset investasi nominal uang yang mengendap. Nah, saya tanya apa itu saldo yang mengendap ya? Iya, gak bisa ditarik. Kan udah scam. Nah, dia bilang. Jadi dia ini menjual mobil untuk depo di Enel. Nah, dari scamnya Enel bikin hancur kacau semuanya. Ya betul, yang namanya Ponzi tidak ada yang untung. Ciri-ciri skema Ponzi itu kalian harus tahu. Kalau misalkan start di awal biar cuan, itu sudah jelas Ponzi, itu harus dihindari. Kalau misalkan balik modal, oke lah kalau misalkan sudah keburu balik modal, tapi kan kebanyakan modal belum balik udah scam duluan. Nah ini yang membuat kalian rugi. Saya tanya total kerugian berapa. Dia bilang 90 juta. Buset, 90 juta bukan uang sedikit. Nah ini nih jahatnya bisnis skema Ponzi. Ini pernah saya bahas di video sebelumnya, coba dicari di video-video saya sebelumnya itu tentang Enel kekuatan hijau. Itu skemanya seperti apa itu tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, solusi terbaik katanya harus ngapain? Ya kalau yang namanya skema Ponzi, ya ikhlaskan saja. Mau melapor atau ikhlaskan. Soalnya kalau misalkan melapor pun itu pasti berlarut-larut. Saya bukannya tidak menyarankan melapor, kalau melapor silakan saja melapor, tapi yang sudah juga itu sengaja sulit untuk diberantas, terutama para leader-leader yang ketika scam ya pindah lagi ke Ponzi yang lain dan merugikan lagi. Nah ini rugi 90 juta, gede juga ya. Nah habis jual mobil kupikir bakal dapat mobil baru. Si orang ini jual mobil investasi di Enel dengan harapan biar mendapatkan mobil baru. Bukannya untung, ini malah buntung. Ya begitulah skema Ponzi. Makanya kalian harus berhati-hati dengan bisnis semacam ini. Itu saya sudah jelaskan. Keuntungannya yang sangat tidak masuk akal. Itu pernah saya dibahas di video sebelumnya, jadi tidak perlu saya bahas lagi, silakan dicarilah. Sebenarnya ini sudah diwanti-wanti, sudah dikasih tahu di grup-grup Facebook. Nah ini ada yang posting, banyak yang ketika scam ya, ini sebelum scam ya, Enel sebelum scam sudah ada yang posting seperti ini. Banyak yang ketika scam pada minta solusi, bukan sekedar ngompor-ngompori. Sekarang saya kasih solusi, tinggalkan Enel, kalau sudah balik modal jangan depo lagi. Nah ini sudah ada yang sebenarnya yang sudah ngasih tahu, tapi kalian aja yang ngeyel, tetap bebal gitulah, ngeyel, tidak mau mendengar. Ini sebenarnya sudah ada orang yang ngasih tahu, jangan minta solusi ketika sudah scam, yaitu kalian sendiri yang harus nanggung. Kalian silahkan lapor polisi kalau misalkan mau. Dan sampai sekarang saya perhatikan ya ini berlalu begitu saja, tidak ada tindakan dari para member yang merasa dirugikan, malah pindah lagi ke bisnis yang mirip ya Ponzi dengan catatan ingin mengembalikan modal. Itu sebenarnya terjerumus ke lubang yang sama. Nah ini juga ada yang ngasih tahu nih di postingan. Ya gak udah yang udah balik modal sebaiknya berhenti. Maksudnya ini yang udah balik modal sebaiknya berhenti dari Enel. Jangan mau depo lagi. Syukur-syukur suruh downline kalian berhenti kalau sudah balik modal. Ini juga sebelum scam.
ini menyarankan berhentilah main kayak gituan, tapi tetap ngeyel malah depo. Nah ini ada juga yang posting, ini berita CNBC, waspadalah, waspadalah. Nah, Satgas minta masyarakat tak ikut-ikutan investasi NL hijau. Ini juga Satgas sudah mewanti-wanti agar tidak terjerumus investasi ilegal yang satu ini. Kenapa? Ini sebenarnya dampaknya sangat luar biasa. Ketika kalian ngajak teman, suruh depo, ternyata scam, kalian akan dimusuhi oleh teman atau saudara atau keluarga. Apalagi kalian yang ngajak-ngajak. Kalau main solo ya memang kalau pengen cuan katanya harus rekrut, tapi kenyataannya ini adalah sebuah penipuan. Dan ini beritanya di Gorontalo, Gorontalo Post, investasi bodong NL di Gorontalo, 16.000 member tertipu 10 miliar. Ya, ini yang 10 miliar kemana? Ini sampai sekarang belum ada tindakan. Ya, mau ada tindakan gimana? Melapor saja tidak. Nah, ini sebenarnya sudah lama, 3 bulan yang lalu, tapi sekarang ini banyak yang member yang kerugiannya cukup besar itu merasa kebingungan harus gimana. Disuruh melapor rame-rame tidak mau, ya karena memang itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, harus ada panggilan, bukan hanya duit tapi waktu, tenaga pikiran juga akan terkuras. Nah ini makanya kalau ada yang menawarkan investasi yang tidak masuk akal, cobalah berhati-hati ya, jangan mudah tergiur. Apalagi investasi yang tidak jelas. Ini kan investasi sewa mesin listrik. Itu pernah saya tanya juga, itu mesin listriknya di mana? Alamatnya di mana? Ternyata tidak bisa menjawab karena memang pembangkit listriknya itu fiktif, tidak ada. Gitu. Di aplikasinya ada pembangkit listrik A, B, C sampai F. Ada yang 200 sampai termahal itu berapa? 8 juta. Itu fiktif mesin listriknya. Investor yang triliunan aja itu tidak langsung cuan. Itu butuh proses bertahun-tahun. Kalau sudah beroperasi baru bisa cuan. Ya ini 200.000 dalam waktu 100 hari kalau nggak salah, itu kok bisa langsung balik modal 100 hari. Yang investasi ya investor triliunan aja itu harus bertahun-tahun untuk balik modal. Itu pun tidak langsung untung. Harus balik modal dulu. Nah, mungkin cukup sekian. Ini kenapa saya bahas lagi? Karena ya ada member yang bertanya itu sekarang ya, itu kira-kira 3 hari yang lalu lah bertanya itu gimana kasus NL sudah sejauh mana. Saya sebenarnya tidak tahu karena saya bukan member, saya bukan orang tertipu. Karena saya hanya cuman ngasih tahu orang yang terjerumus dalam investasi bodong. Saya hanya ngasih tahu saja. Adapun mau didengar atau tidak itu silahkan. Toh kalau sudah kerugi, kalian sendiri yang rugi. Nah itu cukup sekian pemaparan dari saya. Tetap waspada, hati-hati terhadap investasi bodong. Coba bantu kami untuk pemberantasnya. Jangan coba-coba main aplikasi yang katanya menghasilkan uang tapi harus rekrut member. Itu sudah jelas Ponzi. Ponzi itu kalau sudah tidak bisa merekrut lagi, ya akan tutup, ya scam karena tidak mampu lagi rekrut. Itulah Ponzi. Nah, nanti akan dibahas perbedaan MLM murni dengan MLM yang Ponzi yang berkedok MLM. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.